Hai para Sunaders, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Unity of Heroes yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang Wong Fei-hung yang akan menghancurkan sebuah organisasi yang telah membuat sebuah obat super yang dijadikan eksperimen untuk memperkuat tenaga dalam manusia. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film, di suatu desa di Guangdong pada masa kekaisaran, terlihat ada seorang penyusup yang secara diam-diam memasuki gudang yang terletak di dekat pelabuhan. Penyusup itu pun curiga mengapa gudang itu dijaga ketat oleh orang-orang barat. Si penyusup itu pun berhenti di sebuah kotak besar. Ia membuka kotak kayu itu dan menemukan sebuah kurungan. Karena sudah larut malam, ia mencoba menyalakan api kecil untuk melihat isi kurungan itu. Belum sempat melihat jelas isi kurungan tersebut, ia sudah terpergok oleh para penjaga yang dipimpin oleh Kapten Lu. Saat si penyusup mencoba basa-basi kepada para penjaga, tiba-tiba lehernya dicekik oleh seseorang dalam kurungan tersebut. Penyusup itu pun mati seketika. Akan tetapi api kecil yang dibawa penyusup itu pun lalu jatuh dan membakar seluruh kurungan di sana. Yang lebih mengejutkannya lagi, manusia yang membunuh penyusup itu pun keluar dari kurungan dengan membengkokkan jeruji besi. Dengan terlihat jelas wajahnya yang penuh dengan otot saraf yang menonjol dan juga mata merah. Manusia super itu pun berhasil lolos setelah terjun ke laut untuk menghindari tembakan para penjaga. Lalu keesokan paginya di rumah Wong Fei-hung, muridnya yaitu Aci dikagetkan oleh manusia super yang ternyata bersembunyi di sana. Lalu datanglah Wong Fei-hung untuk menolong muridnya dan melawan manusia super tersebut. Setelah berhasil mengalahkannya, Wong Fei-hung pun lalu membawanya ke klinik. Sementara di kantor rumah sakit, Kapten Lu diminta untuk segera menemukan manusia super yang telah hilang. Setelah Kapten Lu keluar dari kantornya, kita akan melihat banyak pasien dari rumah sakit itu yang dijadikan sebagai bahan eksperimen manusia super. Lalu para pasien itu pun disuntikan sebuah obat, kemudian akan berubah menjadi manusia super. Dan obat ini masih dalam tahap uji coba. Kemudian Kapten Lu pergi mencari sampel yang sudah hilang. Sesampainya di kota, Kapten Lu dan anak buahnya pun kemudian berpencar. Di saat bersamaan, pada perguruan kungfu dari Tiongkok Utara akan membuka cabang di Guangdong. Kemudian Kapten Lu dan beberapa murid kungfu tersebut pun terlihat perkelahian kecil karena Kapten Lu membuang brosur perguruan kungfu itu. Tak lama Akum pun datang dan menolong Kapten Lu. Mereka berdua kemudian bertarung melawan murid dari perguruan utara tersebut. Sampai akhirnya Akum pun menang dan guru dari perguruan utara itu pun datang dan akan menghabisi Akum. Akan tetapi dicegah oleh Wong Fei-hung dan mereka pun berkenalan. Guru perguruan kungfu utara itu pun bernama Wu Chenam dan mengajar kungfu Huo. Kemudian dia mengundang Wong Fei-hung untuk datang saat pembukaan perguruannya di Guangdong dan memintanya untuk melupakan masalah ini. Lalu guru Wu pun pergi. Namun ternyata Kapten Lu kemudian pergi membawa kuda milik Wong Fei-hung dan muridnya yaitu Aci menjadi pengganti kuda untuk membawa guru Wong menemukan kekasihnya. Di lain tempat, kekasih guru Wong sudah menunggu lama di dekat gudang yang terbakar. Setelah guru Wong sampai, ia lalu maju ke barisan depan dan bertemu dengan kekasihnya. Setelah itu mereka bergegas kembali ke rumah.
Di tengah perjalanan, saat itu Aci sangat kelelahan karena sudah tak kuat membawa kereta kuda dan dia kemudian pergi untuk mencari kuda. Guru Wong dan kekasihnya kemudian keluar dan melihat pembukaan rumah sakit Sengkuan, dan kita akan melihat Kapten Lu ternyata adalah salah satu dokter di rumah sakit tersebut. Rumah sakit ini memberikan pelayanan gratis dengan dalih untuk membantu mengobati orang Cina yang kecanduan opium, padahal hanya untuk menutupi kedok tentang eksperimen obat super dan kemungkinan para pasien yang akan dirawat di sana akan dijadikan sebagai bahan eksperimen. Setelah sampai di rumah Guru Wong, kekasihnya lalu ikut mengobati manusia super yang sebelumnya bersembunyi di rumah Guru Wong. Guru Wong mengobatinya dengan pengobatan tradisional. Akan tetapi kekasihnya malah memilih pengobatan barat yang sudah maju. Setelah berdebat cukup lama, tiba-tiba mereka dipanggil oleh muridnya untuk makan bersama. Karena kekasih Guru Wong sudah lama tinggal di barat, ia pun tak terbiasa makan dengan sumpit dan meminta garpu dan sendok. Lalu Aci malah membawanya pedang dan trisula. Oh my god. Di lain tempat, di rumah sakit Sengkuan, eksperimen masih terus berlanjut, di mana kebanyakan pasien tewas karena tubuhnya tidak kuat menahan obat super itu. Sementara Guru Wong dan kekasihnya terlihat tengah bertarung. Saat itu kekasih Guru Wong ingin pamer bela diri pedang yang ia pelajari di barat. Akan tetapi dengan mudah Guru Wong pun mengalahkannya. Lalu Guru Wong mengajari kungfu yang simpel untuk mempertahankan diri. Di rumah sakit Sengkuan, saat itu Dr. Fulia terus mendesak Kapten Lu untuk menemukan sampel yang sudah hilang. Dan tak lama setelah itu, kekasih Guru Wong pun datang dan akan melamar pekerjaan di rumah sakit tersebut sebagai dokter bedah. Kemudian ia diantar ke ruang bedah oleh Kapten Lu, dan tak sengaja kekasih Guru Wong bilang bahwa ia mempunyai pasien di rumahnya, penyakitnya seperti kecanduan opium dan tubuhnya lepas kendali. Lalu Kapten Lu pun tampak senang karena bisa menemukan sampel yang sudah hilang. Di lain tempat, Guru Wong sedang menemui kepala daerah Guangdong dan membicarakan tentang gudang yang terbakar dan banyak orang-orang barat yang berjaga di sana. Saat itu Guru Wong mencurigai telah terjadi sesuatu, akan tetapi Guru Wong malah diperingatkan untuk tidak ikut campur masalah tersebut. Singkat cerita, esok pun tiba. Pada tanggal 18, perguruan kungfu utara dibuka dan tampak murid dari Guru Wu sedang melakukan tarian barongsai. Tak lama setelahnya, barongsai lain pun datang dan ternyata itu adalah Guru Wong. Ia kemudian memberikan barongsainya untuk Guru Wu sebagai hadiah. Sementara itu, murid Guru Wu terus memprovokasi untuk melawan Guru Wong. Ketika Akum baru saja sampai, tiba-tiba ia diserang oleh murid Guru Wu. Lalu Akum berhasil menghindar dan akan memukul balik, tetapi Guru Wu datang dan menendang Akum. Guru Wong lalu meminta maaf atas perilaku muridnya. Akan tetapi murid Guru Wu terus memprovokasinya, sampai pada akhirnya Guru Wong dan Guru Wu pun bertanding tarian barongsai. Kemudian pada akhirnya Guru Wong pun menang kelak karena berhasil menendang Guru Wu karena termakan provokasi dari muridnya Guru Wu. Lalu Guru Wu pun menantang Guru Wong untuk bertarung. Akan tetapi Guru Wong mengalah dan lebih memilih meminta Akum untuk meminta maaf meskipun itu bukan salahnya. Di rumah sakit Sengkuan, kekasih Guru Wong menemukan penyakit dari sampel darah pasien dan kasusnya sama, yaitu seperti kecanduan opium. Lalu kekasih Guru Wong itu mencari obat untuk menyembuhkan penyakit ini dan menyuntikkannya kepada manusia super di rumah Guru Wong. Selang beberapa jam, manusia super ini pun sadar, akan tetapi tubuhnya menggigil seperti overdosis. Lalu Guru Wong kemudian menggunakan obat tradisional untuk menyembuhkannya. Sementara di rumah sakit Sengkuan, Dr. Fulet dan asistennya menguji obat super itu kepada manusia yang sehat dan hasilnya di luar dugaan mereka. Ia berubah menjadi manusia yang sangat kuat dan tak mempan ditembak kecuali ditembak di bagian kepala. Kemudian Dr. Fulet meminta Kapten Lu untuk membawa orang-orang yang masih sehat sebagai bahan eksperimen. Dan Kapten Lu memulai mempertanyakannya karena pada awalnya ia ikut membantu karena Dr. Fulet bilang ia akan mengobati penyakit kecanduan opium orang-orang Cina agar bisa disembuhkan. Namun Dr. Fulet yang menyadari kemungkinan Kapten Lu akan membelot kemudian meminta asistennya untuk membunuh Kapten Lu itu. Keesokan harinya, tepat di hari ulang tahun kekasih Guru Wong, di perjalanan yang akan menemui kekasihnya, ia melihat orang-orang yang mencurigakan, kemudian Guru Wong pun pergi melawannya.
Dan tiba-tiba orang itu pun lalu menggunakan obat super untuk mengubah dirinya menjadi manusia yang super kuat. Akan tetapi tetap saja kalah oleh Guru Wong dan pada akhirnya melarikan diri. Kemudian Guru Wong pun bergegas pergi. Sementara itu, kekasihnya yang sudah lama menunggu Guru Wong di tempat makan. Namun Guru Wong malah pergi menemui kepala daerah Guangdong dan melaporkan kejadian tersebut. Akan tetapi ternyata Dr. Fulet berada di sana bersama kepala daerah Guangdong. Lalu kepala daerah Guangdong pun meminta Guru Wong untuk pergi dan mengumpulkan buktinya. Tak lama setelah kepergian Guru Wong, Dr. Fulet menyuap kepala daerah Guangdong untuk bekerja sama. Dan saat itu juga, Guru Wong menemui kekasihnya di tempat makan yang sudah dijanjikan. Akan tetapi, kekasihnya sudah pergi karena terlalu lama menunggu Guru Wong. Kemudian Dr. Fulet meminta Kapten Lu untuk membunuh Guru Wong karena sudah terlalu banyak tahu tentang eksperimennya. Setelah Kapten Lu pergi, Dr. Fulet lalu mempunyai rencana untuk mengadu domba antara Guru Wu dengan Guru Wong. Dan di sebuah kota, seperti biasa perguruan kungfu utara sedang membagikan brosur. Namun tiba-tiba mereka didatangi oleh asisten Dr. Fulet dan memberikannya mereka rencana untuk menggulingkan Guru Wong dari Guangdong. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam harinya, kekasih Guru Wong ternyata pergi karena masih merasa kesal dengan Guru Wong. Kemudian murid Guru Wong pergi mencarinya. Saat dalam pencarian, ia berhadapan dengan murid dari Guru yang sedang menyamar. Mereka lalu meminum obat super itu dan berubah menjadi manusia yang sangat kuat. Dan pada akhirnya tetap saja kalah melawan murid dari Guru Wong. Lalu mereka kemudian pergi dan melarikan diri. Setelah kembali ke kediaman Guru Wu, murid dari Guru Wu bercerita bahwa Guru Wong memukuli dirinya untuk menghina Guru Wu. Kemudian ia terus memprovokasi Guru Wu. Setelah itu muridnya memberikan teh yang sudah dicampur dengan obat super, sehingga Guru Wu hilang kendali dan langsung pergi menemui Guru Wong di rumahnya. Saat itu Guru Wong yang tengah mencari kekasihnya itu kemudian bertemu dengan Guru Wu untuk bertarung dengannya. Lalu Guru Wu pun menolak pertarungan itu. Akan tetapi Guru Wu terus memaksanya dan pada akhirnya Guru Wong pun menerima tantangan tersebut. Ketika di awal pertarungan, Guru Wong pun menang. Akan tetapi karena Guru Wu meminum obat super, tiba-tiba tenaganya pun menjadi lebih kuat dan akhirnya ia bisa mengalahkan Guru Wong. Setelah Guru Wong kalah, Kapten lalu mendatangi Guru Wong dan menembaknya tepat di hadapan asisten Dr. Fulet. Dan kemudian Guru Wong lalu diobati oleh kekasihnya dengan cara dioperasi untuk mengeluarkan pelurunya. Dan setelah Guru Wu kembali ke perguruannya, Guru Wu pada akhirnya tersadar bahwa tehnya yang sudah diminum itu telah diberi obat super oleh salah satu muridnya. Kemudian Guru Wu pun sangat marah dan akan menghukum muridnya itu, akan tetapi dicegat oleh muridnya yang lain. Setelah melakukan tugas terakhirnya, Kapten Lu lalu dibunuh kemudian jasadnya dibuang ke sungai oleh anak buah Dr. Fulet. Tak lama kemudian, pada akhirnya Guru Wong pun tersadar dan secara bersamaan Kapten Lu pun tiba di rumah Guru Wong dan ia ternyata belum tewas. Peluru dari tembakan itu hanya mengenai kalung besi yang dipakainya. Di saat kekasih Guru Wong yang telah pergi ke rumah sakit untuk mencari obat tanpa sengaja menemukan ruangan rahasia dan melihat obat-obat super dalam jumlah yang sangat banyak. Namun tiba-tiba Dr. Fulet berada di sana dan menangkap kekasih Guru Wong. Ketika murid dari Guru Wong yang merasa curiga karena kekasih Guru Wong yang tidak kunjung kembali, lalu mereka berinisiatif untuk mencari ke rumah sakit Sengkuan dengan cara berpura-pura membawa orang sakit akibat opium. Dan setelah memasuki rumah sakit, para penjaga seketika berdatangan mengepung mereka karena penyamaran mereka sudah terungkap dan mereka pun bertarung. Namun karena jumlah musuh yang terlalu banyak, mereka pun kewalahan. Sampai pada akhirnya Guru Wong pun datang dengan jurus tendangan tanpa bayangannya dan mengalahkan semua penjaga. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah sakit dan berpencar. Saat itu, Guru Wong pergi ke bawah untuk menyelamatkan kekasihnya. Sementara muridnya dan Kapten Lu pergi ke ruangan obat untuk menghancurkan semua obat itu.
Di saat Guru Wong akan menyelamatkan kekasihnya itu, tiba-tiba Guru Wong dihadang oleh Guru Wu yang sudah berubah menjadi manusia super. Mereka kemudian bertarung kembali. Namun karena sama-sama kuat, pertarungan mereka pun seimbang. Sementara itu, di ruangan obat-obatan, asisten Dr. Fullett sudah bersiap dengan murid-murid Guru Wu. Ia kemudian menyuntikkan obat ke tubuhnya dan berubah menjadi manusia super. Meskipun sudah berubah, mereka tetap saja kalah. Di saat itu juga murid Guru Wu membunuh asisten Dr. Fullett dan menyuntikkan obat super kembali agar semakin lebih kuat. Di lain tempat, Guru Wong mulai kewalahan karena lukanya yang belum pulih. Dan pada akhirnya, Guru Wong pun bisa mengalahkan Guru Wu dengan cara memakai rantai untuk menahan gerakan Guru Wu. Lalu Guru Wong pun menggunakan jurus tendangan tanpa bayangan untuk mengakhirinya. Sementara itu, murid Guru Wu pun akhirnya tewas karena overdosis obat-obatan. Di saat Guru Wong akan menyelamatkan kekasihnya, tibalah Dr. Fullett dan menyandra kekasih Guru Wong itu dan memulai menembaki Guru Wong. Di saat itu juga, Guru Wu yang sudah tersadar mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Guru Wong. Lalu, Guru Wong pun mempunyai rencana untuk meminta kekasihnya menggunakan teknik kungfu yang pernah diajarkannya waktu itu. Setelah itu, Dr. Fullett pun tewas karena terkena obatnya sendiri. Setelah kejadian itu, mereka kembali dan berkumpul bersama. Kapten Luke ini menjadi murid dari Guru Wong dan mereka lalu berfoto bersama dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.